Ketika sudah meruntuhkan kerajaan-kerajaan Siwa Buddha, semua kerajaan-kerajaan di Nusantara diharuskan harus memeluk ajaran Islam. Maka hadirlah kerajaan Kasultanan dan kemudian Kasunanan. Nah, dari situ ketika sebuah kerajaan dikuasai oleh dengan namanya kepercayaan, otomatis rakyatnya akan mengikuti. Dari situlah awal mulai SDM manusia sebagai manusia Nusantara mulai melemah. Dan waktu itu secara budaya ngaben, pembakaran mayat itu ada maksudnya zaman dulu. Makanya zaman era Majapahit sebelumnya jarang ditemukan makam. Karena pembakaran lewat abu itu ada maksudnya. Kenapa leluhur kita itu membakar mayat dengan cara dibakar? Itu ada maksudnya. Mungkin di literasi buku atau Google nggak ada menerangkan hal itu. Karena gini, ini saya ambil secara ilmiahnya. Ketika daging, tulang, apapun yang berbentuk abu itu mengandung unsur enggak? Netral kan? Tidak ada unsur negatif maupun positif. Ya kan? Nah, raga ini kan tempatnya wadah hasil olah pikiran, rasa, dan karsa. Kalau pikirannya positif, dia akan menyimpan segala energi yang terkandung di dalam tulang, sumsum, darah, kulit, daging, ya kan, rambut, itu akan tersimpan ke dalam raga atau tubuh itu. Jadi secara non fisiknya atau metafisiknya dia membawa karma yang disebut karma, ya kan. Di tubuh pun akan tertinggal yang namanya unsur negatif. Makanya akhirnya apa? Ada budaya ketika meninggal tubuhnya ditanam di perut bumi, dikubur. Nah, itu sebenarnya dari lambat akhirnya menumpuk kehidupan orang yang sudah nggak ada, yang tertanam di bumi. Makanya ada istilah, kamu hadir ke bumi ini, ke tanah ini dalam keadaan suci. Jangan kamu kotori dengan tubuhmu. Bumi ini suci. Kita lahir dalam keadaan suci. Namun saat kembali, kenapa? Mengotori bumi dengan segala pikiran, rasa, karsa, bahkan tingkah laku kita. Ya kan? Zaman dahulu, kenapa orang meninggal dibakar dengan ngaben? Untuk menghilangkan jejak positif ataupun negatif di dalam tubuh manusia itu selama dia hidup, ya kan. Biarkan jiwanya atau metafisiknya, tapi tubuh jangan sampai mengotori bumi. Itu pun masih ada yang dilarungkan ke samudera, karena samudera itu mengandung unsur magnesium, unsur garam yang sifatnya menetralisir, benar-benar suci. Dari abu pun masih dilarung di samudera, biar tidak mengotori bumi ini. Leluhur itu sangat jeli dalam kehidupan ini, dalam melaksanakan, menjalani kehidupan ini, agar apa yang menjadi kehidupan ini bukan sebuah karma, tetapi dharma, ya kan. Nah, dari tubuh yang mengotori bumi ini, dari sekian banyak menyelimuti bumi, sekarang jenengan lihat kuburan ini. Ketika air hujan mengalir ke tanah, ya kan, ketumbuhan, siapa yang makan? Nah, dari kandungan tanaman yang kita konsumsi tiap hari,
air yang kita makan itu ada kandungan yang mengalir dari generasi ke generasi. Ini sangat berpengaruh pada kualitas gen yang ada di dalam diri kita. Maka untuk mengembalikan kesadaran ini hanya sangatlah sulit. Rata-rata orang yang terbangkitkan itu dari leluhur yang dulu punya laku yang tinggi. Biasanya orang laku yang tinggi itu orang punya derajat ataupun orang biasa yang dia punya laku yang tinggi, bertapa, samadhi, ya kan? Akhirnya genetika itu masih melekat. Bukan soal meneruskan karma, tapi melanjutkan dharma. Ya namanya kita terbangkitkan oleh suatu keadaan yang membuat secara massal ini kan banyak terbangkitkan ini Pak. Tiba-tiba suka hal yang lampau, ya kan? Tiba-tiba suka hal yang berbau spiritual. Ada dorongan untuk itu. Itu karena ada kecocokan genetika, ada kesamaan. Akhirnya tertumbuhkan kembali untuk menggali lagi, untuk mengenal kembali sesuatu yang sudah sekian lama hilang oleh zaman. Karena dari berbagai banyak faktor kehidupan. Jadi bukan soal karma. Karma itu berangkat dari diri kita sendiri. Ketika kita dititisi leluhur, kita sedang melanjutkan dharma. Lah, dari situ kita menghadapi dengan segala gejolak kehidupan baik materi, baik secara lahir maupun batin, maupun keluarga ataupun kerjaan, apapun aspek kehidupan yang menyelimuti kehidupan kita sehari-hari. Itu hanya sebagai penggemblengan, hanya untuk menguji mentalitas kita. Seberapa kuatkah ketika kita di dalam kondisi keadaan yang terbentur hingga pada titik yang nol, akhirnya kembali ke nol lagi kan, kosong. Ketika kita memahami kekosongan itu, kita kembali mengawali penciptaan pertama Tuhan hadir yang namanya jati diri. Lah, jati diri yang kita cari bukan diri pribadi. Karena Tuhan yang tercipta pertama dari kekosongan itu adalah jati diri. Diri yang sejati. Kalau di dalam pewayangan itu namanya Dewa Ruci. Ya akhirnya kembali ke situ. Ketika kita dalam dibentur keadaan, mental kita terbentur. Akhirnya pada titik nol. Kosong. Akhirnya dia berserah akan semuanya. Diarahkan ke situ. Ketika mau jalan ke sana, mentok. Kejaran ke sini, mentok. Akhirnya kepasrahan. Keberanian mentalnya akan terbangkitkan, terbangunkan. Ya kan? Lah, dari situlah mulai dia akan menggali siapakah diriku yang sebenarnya. Akhirnya menggali, menelusuri di mana dia berangkat, asal usul. Iya kan? Ternyata semua berangkat dari sebuah kekosongan. Makanya di dalam ilmu Jawa itu yang namanya ilmu suwung, hong wilaheng. Di dalam kesuwungan, hong itu kan artinya suwung, wilaheng menyatukan 5 anasir semesta. Ketika di dalam kesuwungan itu kita memahami ada atau terdapat 5 anasir di dalam diri kita. Ketika kita memahami 5 anasir di dalam diri kita, di dalam kesuwungan itu kan harus perlu dari kesuwungan menciptakan yang namanya tirta yang sifatnya kebeningan, kesucian, kosongan itu tadi. Lah, disitulah yang namanya akhirnya tercipta yang namanya karsa sejati, keinginan yang sejati, bukan keinginan yang liar, bukan sesuatu yang menuhankan keinginan, tetapi menemukan dirinya sebagai Tuhan yang sesungguhnya, atau ingsun hono aku,
Tuhan yang pertama lahir dari kekosongan, bukan Tuhan atas lahir dari generasi ke generasi. Karena yang terjadi fenomena sekarang ini menuhankan sesuatu dari Tuhan, dari generasi Tuhan. Termasuk Mereka tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan itu itu adalah menuhankan. Iya, keinginan-keinginan itu tadi. Iya, itu kan Tuhan juga. Karena orang salah mengartikan bahwa Tuhan itu yang maha kuasa. Iya, maha kuasa yang pertama, Tuhan yang lahir pertama dari sebuah kekosongan. Dan itu harus kita mencapai itu. Bukan Tuhan yang lahir dari Tuhan. Karena setiap di dalam diri manusia ada Tuhan. Ya kan? Karena di dalam diri kita ada berapa lapis. Pertama adalah zat. Ya kan? Setelah zat terbentuk zat karena ada sel. Gitu. Dari terbentuknya sel ini ada yang namanya senyawa, energi elektromagnetika. Senyawa itu kan energi elektromagnetika. Makanya kita pegang setrum bisa getar. Makanya orang kalau sekarat di pakai alat ini pembangkit listrik gitu apa kayak apa namanya itu di strum gitu kan. Nah itu untuk mengaktifkan kinerja, membangkitkan kayak starter lah, kayak motor kayak gitu kan. Kinerja 4 unsur alam biar gerak lagi, biar aktif lagi, ya kan. Senyawa atau energi namanya, itu disebut energi. Nah, energi itu ion. Lah kan dari senyawa ion, energi. Lah energi ini ada yang namanya jiwa, pancarannya, cahaya. Lah dari jiwa ini adalah kumpulan dari atom, ya kan? Di dalam inti atom ada 3 wujud yang namanya positif, netral, negatif, proton, neutron, elektron. Gitu. Itu 7 kan, 7 lapis kan nih sampai proton ini, ya kan? Setelah itu, sebelum terciptanya 3 unsur proton, neutron, elektron, positif, netral, negatif, hanya ada 2, positif dan negatif. Ini lapis ke-9, lapis ke-8, gitu. Nah ini kita kembali yang namanya Tuhan ini, bukan Tuhan yang di bawah ini. Semuanya adalah manifestasi dari Tuhan. Makanya manungso, manunggaling marang kuwasa. Manusia punya kuasa, bahkan bisa menghancurkan bumi ini, ya kan? Ulah siapa? Manusia kan, bukan tumbuhan, bukan hewan. Nah, ini yang ke-9 ini, Tuhan yang pertama tercipta dari sebuah kekosongan. Nah ini ya jati diri kita sebenarnya, jati diri yang sejati. Maka kita harus menemukan swung. Nah ini kosong, 0. Makanya kan dari urutan 9, 8, 7, lapis 9, lapis 8, lapis 7, lapis 6, lapis 5, lapis 4, lapis apa? 5, lapis 6, lapis 7, lapis 9, lapis 8, lapis 7, lapis 6, lapis 5, lapis 4, lapis 3, lapis 2, lapis 1, kembali ke 0, kosong. Maka kita harus memahami ketiadaan. Karena Tuhan berangkat dari ketiadaan. Sesuatu yang ada berangkat dari yang tidak ada. Maka disebutlah hono. Ada itu kan ono, basa Jawa ono. Itu artinya hana, hono. Ho itu suwung, no itu ono. Dari kekosongan menjadi ada. Maka terciptalah Tuhan. Nah, kita menemukan diri kita sebagai Tuhan, jati diri kita. Lah makanya orang pada kesulitan. Gimana sih menemukan jati diri itu? Ya harus bisa mencapai pada titik kekosongan itu. Oke Mas, kita lanjut. Sekarang kan memang banyak orang yang terpanggil itu ingin mencari jati diri toh. Iya. Ya. Tapi saya tahu mereka itu mempunyai banyak kendala dan mereka itu juga kebingungan dalam pencariannya. Jadi saya ingin
mungkin Mas Tinus punya metode apa yang sekiranya nanti bisa ditularkan kepada mereka itu yang dalam pencariannya agar tidak kebingungan, Mas. Iya, itu kan semua yang saya bicarakan ini sama halnya ngilmu sangkan paraning dumadi. Kembali ke asal muasal. Ketika kita bisa memahami kekosongan atau memahami ketiadaan itu, maka kita akan mengetahui yang namanya, kalau orang Jawa itu gelaring jagat, mengerti tentang apa, bagaimana, dan tujuannya untuk apa dalam menjalani kehidupan ini. Karena ketika orang yang sudah menemukan jati dirinya, dia tidak akan mengalami kebingungan, harus berkomunikasi dengan dirinya yang sejati, yang disebut Tuhan. Tuhan yang lahir pertama dari sebuah kekosongan, bukan Tuhan yang lahir dari sebuah karsa. Karena setiap penciptaan menghasilkan karsa dan itu akan menciptakan Tuhan. Iya kan? Karena berkuasa. Keinginan itu kan berkuasa. Iya kan? Pejabat itu berkuasa karena dia dipondasi dengan sebuah keinginan. Nah, saya kembalikan, orang pada bingung mencari jati diri. Makanya kan ketika orang terbangkitkan mesti selalu mendapatkan gemblengan. Itu bukan soal karma, tapi diajari bagaimana sih menjalankan dharma, kewajiban. Akhirnya mereka akan paham. Di samping untuk memahami sebuah perjalanan yang namanya dharma, mental mereka akan digembleng sampai dalam keadaan titik yang namanya kepasrahan. Lah, titik kepasrahan inilah yang nanti akan mengenolkan dari segala keinginan. Orang pasrah kan mengenolkan keinginan, Pak. Iya kan? Akhirnya dia melepaskan dirinya dari penjara yang namanya keinginan. Ya, mungkin bisa dijelaskan lagi secara mendalam tentang apa itu meniadakan daripada keinginan itu, apakah itu semua keinginan? Karena kan pada hakikatnya manusia itu butuh untuk makan, keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, keinginan mungkin beli motor, keinginan beli sepatu, baju, dan sebagainya. Jadi keinginan-keinginan yang bagaimana ini yang dimaksud sama Artinya gini, jangan menempatkan kehendak di atas Tuhan, tetapi menempatkan Tuhan di atas kehendak. Rata-rata gini, ini Tuhan yang sejati, ini kehendak. Rata-rata kan di atas daripada ini. Tuhan dikendalikan oleh keinginan. Akhirnya apa? Menuhankan. Ya kan? Tetapi berarti kita kepasrahan itu kok menghilangkan enggak? Tetapi gini, kehendak di bawah kehendak diri. Ini kan yang gara-gara kita punya keinginan itu karena punya tubuh fisik. Ya kan? Ketika orang manusia itu nggak punya raga, apa bisa punya keinginan? Angel lah, Pak. Susah juga kan. Berarti tetap istilahnya memprioritaskan bahwa kehendak Tuhan itu sebenarnya akhirnya terciptanya kehendak diri kita, bukan sebaliknya. Iya. Kehendak diri itu kan diri yang sebagai tubuh fisik ini, ya kan, hanya sebuah wadah fisik ini kan. Nah, makanya manusia banyak yang terpenjara di situ.